Welcome back to channel Mute Math. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya di channel Mutemet. Untuk video kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang soal PAT tahun 2019. Nah, penampakannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Ini yang akan saya bahas adalah kelas 11 dulu, matematika umum kelas 11 ya, MIPA, IPS atau bahasa, dengan jumlah soal 35 soal, 25 soalnya PG dan 10 soalnya esai. Oke, kalau teman-teman ingin soal ini gitu ya teman-teman, nanti saya taruh di deskripsi untuk link downloadnya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan ya. Untuk soal yang pertama, penulisan lim mempunyai arti. Nah, ini konsep teman-teman ya. Langsung saja jawab begini. Kalau lim x mendekati a, fx sama dengan, nah sebenarnya di sini tuh ada, ini harusnya ada hasilnya. Kalau di sini b, berarti sebenarnya di sini tuh ada b ya teman-teman ya. Ini ada b sebenarnya di sini. Oke. Artinya apa sih ini? Nah, artinya kita lihat ke definisi 61. Artinya itu ini teman-teman. Fx mendekati L untuk semua x mendekati C. Ini ya. Arti dari ini nih teman-teman. Fx mendekati L. Nah, ini artinya kalau mendekati itu dalam matematika di ininya ditandain dengan tanda panah untuk limit ya, gitu ya. Berarti Fx mendekati B, hasilnya mendekati B jika x mendekati A. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang ini teman-teman, yang E. Ini langsung aja ya. Oke, itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, untuk sembarang K bilangan real, maka lim x mendekati A, K-nya sama dengan berapa? Nah, ini juga masalah konsep. Kita lihat di sifat limit, sini sifat 62. Lim x mendekati C, K, maka sama dengan, ya udah ini sama dengan K. Ini hafalan teman-teman ya. Sifat-sifat limit. Ini sebenarnya gini, kalau dalam contohnya adalah misalkan lim x mendekati 2, ininya 3, maka ini hasilnya 3. Jadi ini itu konstanta, berarti K-nya itu konstanta ya teman-teman, kayak gini, 3 konstanta. Jawabannya adalah C. Oke, mudah ya, saling ingat saja ini sifat nomor 6.2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 ini stepnya adalah masukin aja langsung gitu ya. Stepnya masukkan saja langsung. Masukkan nilai x mendekati 0-nya ke x ini. Jawabannya adalah nih. Hasilnya sama dengan 5/0 kuadrat sama dengan 5/0 sama dengan T hingga. Nah, dalam limit 5/0 itu sama dengan T hingga ya teman-teman ya. Dalam limit 5/0 sama dengan T hingga. Selain di limit 5/0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisi, maka ini hasilnya sama dengan C, hasilnya sama dengan tak hingga. Jadi ini tidak diturunkan, tidak difaktorkan karena bentuknya sudah sederhana, 5/x kuadrat, dan hasilnya ada ya. Kita lanjut lagi soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 misalkan lim x mendekati 1 untuk ini, kenapa ngeblur teman-teman? Karena ini hasil scan ya teman-teman ya, bukan, tidak diketik ulang. Ada beberapa yang saya ketik ulang karena blurnya itu parah banget. Nah, ini masih mending, masih bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi bisa saya screenshot. Untuk soal nomor 4, nah ini saya mau ngasih saran. Stepnya yang kalian hafalkan adalah yang pertama, pastikan penyebutnya sama dengan 0, turunkan atau faktorkan, masukkan nilai x. Nah, ini bisa disingkat dengan PTM atau PFM, terserah teman-teman mau pakai turunan atau mau difaktorin, terserah teman-teman gampangnya yang mana ya. Oke, kita langsung saja
Yang pertama adalah pastikan dulu bahwa ini 0 atau bukan. Nah, kalau kita masukkan misalkan ini di sini 1 kuadrat tambah 8 kali 1 tambah 15. Nah, ini nih ada hasilnya. Ternyata kalau dilihat ini hasilnya bukan 0, teman-teman ya. Ini tidak sama dengan 0. Ini tidak sama dengan 0. 1 kuadrat tambah 8 kali 1 tambah 15 tidak sama dengan 0. Nah, karena ini tidak sama dengan 0, maka step berikutnya tidak dilanjutkan. Tidak sama dengan 0 berarti ya sudah. Tidak harus diturunkan atau difaktorkan. Stepnya langsung ke masukkan nilai X. Jadi stepnya langsung loncat ke yang ketiga ini. Masukkan nilai X. Kita langsung masukkan saja nilai X. Berapa nilainya? Nah, ini 1 tambah 8 tambah 15 hasilnya sama dengan 24. Lalu ini dimasukkan 1 tambah 3 4 dikuadratin sama dengan 16 kali 2 sama dengan 32. 32 per 24 kita sederhanakan, kita bagi 8, hasilnya sama dengan 4/3. Nah, ini teman-teman ya, kalau penyebutnya tidak sama dengan 0 maka tidak harus difaktorkan, diturunkan, jadi langsung saja masukkan nilai X nya gitu ya. Kenapa kita harus tes dulu ini teman-teman ya, karena biasanya siswa langsung main udah turunin aja, padahal soal limit itu tidak harus langsung diturunkan, harus dicek dulu penyebutnya 0 atau bukan. Kalau penyebutnya 0 ya udah, step berikutnya adalah turunkan dan faktorkan. Kalau penyebutnya bukan 0 ya sudah, ini sudah jadi gitu ya. Oke, langsung ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, nah ini saya ketik ulang karena ngeblurnya parah. Lim X mendekati 1 untuk 2X kuadrat plus 3X min 5 3X kuadrat plus X min 4. Nah, ini tadi. Ingat stepnya adalah pastikan penyebutnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita pastikan dulu penyebutnya 0 bukan ya teman-teman. Kalau misalkan 1 kuadrat 1, 3 kali 1 3, tambah 1 4, 4 diambil 4 sama dengan, oh iya ini sama dengan 0. Ketika dimasukin X sama dengan 1, ya udah berarti step berikutnya adalah harus diturunkan, kalau enggak difaktorkan. Sekarang di sini saya menggunakan cara diturunkan. Kita turunkan ya teman-teman ya. Turunannya sama dengan 4X plus 3 ya, turunan dari 2X kuadrat plus 3X min 5 sama dengan 4X plus 3. Turunan dari 3X kuadrat plus X min 4 sama dengan 6X plus 1. Nah, diturunkan sudah. Sekarang tinggal kita masukkan nilai X. Nah, nilai X nya berapa? Nilai X sama dengan 1. Berarti 4 kali 1 tambah 3 sama dengan 7, dan 6 kali 1 tambah 1 sama dengan 7. 7 per 7 sama dengan 1, maka jawabannya adalah 1. Kebetulan di sini tidak ada ininya ya teman-teman, pilihan gandanya, tapi di soal sudah ada pilihan gandanya. Jawabannya adalah 1. Oke, gampang ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu diketahui fx x kuadrat min 3x plus 2 dan gx sama dengan x kuadrat min 3 per x. Nilai lim fx plus 1 gx min 1. Nah, ini teman-teman nilai lim x mendekati min 2 untuk fx plus 1 gx min 1. Nah, sarannya teman-teman masukin aja dulu ini min 2 ini, nilai min 2 ini masukin ke sini, ini kan hasilnya jadi apa? Jadi min 2 tambah 1, atau yang ini jadi min 2 min 1. Hasilnya sama dengan min 2 tambah 1 min 1, min 2 min 1 min 3. Ini hasilnya. Nah, min 1 dan min 3 langsung saya masukkan saja ke sini teman-teman ya. Langsung masukkan ke sini. Yang min 1-nya untuk yang ini bagian F, untuk yang min 3 ini untuk bagian G. Nah, sekarang kita masukkan langsung. Min 1 kuadrat min 3 kali min 1 plus 2 per min 3 kuadrat min 3 per min 3. Hasilnya sama dengan, yang atasnya sama dengan 6. Ini min 3 kuadrat sama dengan 9. 9 diambil 3 sama dengan 6. 6 dibagi min 3 sama dengan min 2. Dan 6 dibagi min 2 sama dengan min 3. Ini jawabannya teman-teman ya. Mudah ya. Jadi untuk ini, untuk soal nomor ini, sebenarnya ini soal langsung dimasukkan, tapi harap hati-hati di sini teman-teman ya, karena di sini fx plus 1, ini gx min 1. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 ini teman-teman ya, soal definisi, tapi pilihan gandanya ini hampir salah semua, karena harusnya di bawahnya ada H semua.
Nah, ini untuk jawabannya adalah lihat definisi 7.3. Jawabannya ini ya. Jadi harusnya bentuknya seperti ini teman-teman ya. Harusnya nih bentuknya seperti ini gitu ya. Berarti lim delta x mendekati 0 sama dengan fc delta x min fc per delta x. Nah, kalau di sini delta x-nya misalkan diganti dengan h, maka ini harus sama ya, delta x, ini delta x, ini delta x. Maka di sini harusnya nih, misalkan ini ya, misalkan ini h, maka ini h. Nah, ini yang ini udah salah, ini x udah salah, berarti ini bukan pilihan ya. Selanjutnya adalah ininya plus. Nah, ini plus, berarti yang ini juga bukan pilihan ya. Oke. Nah, harusnya dua ini antara C dan D, tapi karena ini tidak ada pernya semua, nah ini bisa lah karena salah ketik atau apa gitu. Jadi mungkin ini kalau dalam soal mungkin ini soal bonus saja teman-teman ya. Kenapa soal bonus? Karena ya jawabannya ini tidak ada. Harusnya sesuai dengan seperti ini ya, mirip. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, untuk soal ini sekarang limit sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke soal turunan ya. Ada turunan, misal y sama dengan fx pangkat n maka dy per dx. Nah, dy per dx ini maksudnya turunin ya teman-teman ya. Karena simbol turunan itu boleh dy per dx, boleh f aksen gitu ya. Hasilnya sama dengan seperti ini teman-teman. Saya animasikan saja. Nah, mudah ya teman-teman ya. Jadi n-nya turun, n-nya dikurang 1 dan dikali turunan dalamnya. Nah, ini soal tentang turunan berantai. Oke. Gitu aja teman-teman, berarti pilihannya adalah E. Jawabannya nih. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Misalkan fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat min 36x plus 1. Agar f aksen x sama dengan 0, maka nilai x yang memenuhi berapa gitu ya. Oke, stepnya adalah turunkan dan faktorkan. Dan ini adalah proses turunannya. Hasilnya sama dengan nih, berarti 3x kuadrat min 12x min 36. Nih, ini hasil turunannya. Sekarang kita bagi 3. Dibagi 3 biar apa? Biar sederhana saja. Berarti x kuadrat min 4x min 12. Nah, selanjutnya adalah difaktorkan. Nah, turunannya udah selesai sampai sini. Sekarang kita faktorkan. Faktornya adalah x plus 2 x min 6. X sama dengan min 2 atau X sama dengan 6. Nah, jawabannya ini teman-teman, min 2 atau 6. Berarti min 2 atau 6 sama dengan ini. Jadi konsepnya adalah TF, turunkan, faktorkan. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, stepnya adalah kalikan, turunkan. Oke. Yang pertama kita kalikan dulu teman-teman. Nih, x kali x pangkat 3 sama dengan x kali x kuadrat sama dengan x pangkat 3. X kali min 3x gitu ya. Nih, sama dengan min 3x kuadrat. Dikalikan sudah. Sekarang kita turunkan. Berarti 3x 2 min 1 pangkat 2 min 1 min 2 kali 3x pangkat 2 min 1. Ini ya teman-teman. Subhanallah, ada yang salah. Ini harusnya bukan 2 min 1 teman-teman ya, ini 3. Oke. Hasilnya sama dengan nih 3x kuadrat min 6x. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang ini teman-teman, 3x kuadrat min 6x. Sorry, ini ada salah ketik. Oke. Selesai. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan 5x kuadrat min 3x min 7, maka f aksen x. Nah, ini mah turunkan saja langsung teman-teman ya. Soal kayak gini langsung saja diturunkan, tidak perlu step-stepan. 2 kali 5 x pangkat 2 min 1 min 3. Hasilnya sama dengan 10x min 3. Udah selesai. Ini berarti jawabannya ini C, 10x min 3. Kita
Lanjut ke soal berikutnya. Jika fx sama dengan ax plus bx 2. Nah, ini bukan bx 2 ya teman-teman. Ini adalah kuadrat mungkin ya. Maksudnya ya, bx kuadrat dan f aksen 1 sama dengan 5 dan f aksen 2 sama dengan 7, maka nilai AB berapa? Stepnya teman-teman. Pertama, turunkan dulu. Oke, kita turunin dulu ax plus bx kuadrat. Ax plus bx kuadrat turunannya adalah, karena turun dari ax, kalau ini pangkat 1 ininya hilang, berarti a ini turun 2bx gitu ya. Maka ini hasil turunannya seperti ini. Udah selesai. Turunnya udah selesai. Sekarang kita masukkan. Nah, yang kita masukkan adalah nilai 1 sama dengan 5. Oke. Kita masukkan F1 berarti A tambah 2B, X-nya kita ganti dengan 1 sama dengan 5. Hasilnya sama dengan A tambah 2B sama dengan 5. Ini nomor 1 misalkan. Sekarang kita masukkan yang kedua. Berarti F2 sama dengan A tambah 2B kali 2 sama dengan 7. 2 kali 2 sama dengan 4, maka bentuknya adalah A tambah 4B sama dengan 7. Ini nomor 2. Oke, memasukkannya sudah selesai. Sekarang kita eliminasi. Eliminasi. A plus 2B sama dengan 5 dan A plus 4B sama dengan 7. Karena ini A-nya ini sudah dalam jumlah yang sama, A diambil A habis, 4 diambil 2 sama dengan 2B. Berarti 4B diambil 2B sama dengan 2B, 7 diambil 5 sama dengan 2. Maka B-nya sama dengan 1. Kalau B-nya sama 1, berarti A-nya berapa? A-nya sama dengan 3. Masukin aja ya B-nya saat ini. A-nya sama dengan 3. Kenapa A sama dengan 3? Karena 2 kali 1, 2. Berarti 5 dikurangi 1 sama dengan, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. KA-nya sama dengan 3. B-nya 1. Kita lanjut. Maka A kali B berapa? A kali B ya, karena A-nya sama dengan, ini posisinya terbalik lagi. Harusnya A kali B 3 kali 1 sama dengan 3. Sama sajalah. Ya teman-teman. Hasilnya sama dengan 3. Ini sama dengan 3. Oke. Paham ya teman-teman? Ingat rumusnya ini, stepnya T, M, E. Turunkan, masukkan, eliminasi. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini juga konsep teman-teman ya. Jika pada fungsi y fx diketahui f aksen a sama dengan 0, maka ini berarti, teman-teman lihat di sifat nomor 7.3 mana? Ini nomor 1 teman-teman ya. Jika f aksen x sama dengan 0, maka titik x1 fx1 disebut dengan titik stasioner. Ya. Stasioner, berarti jawabannya ini stasioner. Ini hafalan teman-teman ya. Tidak sifat 7.3 ya. Kalau teman-teman sudah ini, intinya kalau diturunin dan dimasukin ini ya sama dengan 0, teman-teman harus ingat ini adalah rumus titik stasioner. Titik stasioner itu f aksen x1 sama dengan 0, maka titik ini adalah titik stasioner. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 14. Garis G menyinggung kurva y fx pada titik A, B. Dengan demikian gradien G sama dengan, gradien itu sekarang gini. Untuk mencari gradien di sebuah kurva dengan cara turunan, gradien garis singgung kurva adalah nilai yang diperoleh dari fungsi yang diturunkan dan dimasukkan nilai titik pada kurva gini. Ini diturunin, hasil turunannya lalu dimasukin dengan titik yang ini aja nih teman-teman ya. Yang A itu bukan berarti X ya. Kalau yang Y itu B-nya itu Y, yang dimasukin dengan ini nih. Maka bentuknya adalah M itu sama dengan turunan dari turunan pertama ya, turunan pertama dimasukin dengan nilai A. Maka jawabannya adalah ini. Oke. Gampang ya teman-teman ya. Ingat, M itu adalah turunan pertama diganti, lalu A-nya ini diganti dengan titik X ya. Titik X1. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu nomor 15. Misal pada interval X lebih kecil dari 4, lebih besar dari min 3, maka grafik fungsi Y
min sepertiga X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 12X akan, nah, apakah selalu naik, selalu turun, naik kemudian turun, turun kemudian naik, atau turun kemudian naik, kemudian turun lagi, ya. Ini dilihat, ini min ya teman-teman ya, ini min, berarti awalnya negatif. Nah, kalau untuk awalnya negatif itu misalkan gini ya teman-teman, untuk yang min X pangkat 3, kalau awalnya negatif itu gambar grafiknya dimulai dari seperti ini teman-teman. Nah, turun dulu, naik, lalu turun. Kalau kurang lebih seperti ini ya. Kalau untuk yang X pangkat 3, nah ini kebalikannya, itu naik dulu, turun, baru naik. Nah, karena ini min berarti bentuknya adalah seperti ini nih, ya. Bentuknya seperti ini. Turun, naik, turun. Nah, sekarang stepnya gimana? Stepnya adalah ini teman-teman. Turunkan fungsinya. Nah, kita turunkan fungsi yang ini. Oke, kita turunkan fungsinya. Hasil turunannya adalah ini, ya. Tidak saya rinci dengan detail karena sudah saya anggap bisa kalian menurunkannya. Min X kuadrat plus 4X plus 12. Oke, turunan fungsinya sudah, ya. Sekarang kita faktorkan. Nah, faktornya adalah sama dengan min X plus 6 X plus 2. Hasilnya sama dengan akar-akarnya 6 dan min 2. Difaktorkan? Sudah. Selanjutnya adalah kita masukkan akar-akar persamaannya. Ini kita dapat min 2 dan 6. Di intervalnya adalah min 3 dan 4. Oh, berarti 6 tidak termasuk, ya. Karena ini intervalnya sampai 4. Dan min 2 ini masuk, ya. Karena min 2 ada di antara min 3 dan 4. Oke, berarti kita hanya masukkan saja harusnya min 2 saja. Berarti F min 2 sama dengan min 13,33. Nah, ini yang min 2 nya teman-teman dimasukin ke persamaan awal ya. Persamaan sebelum diturunkan. Nah, dimasukin ke sini teman-teman. Yang min 2 ini dimasukin ya ke sini. Ya. Min 2 dimasukin ke sini. Bukan ke turunannya tapi ke persamaan awal. Nanti teman-teman mendapatkan nilai min 13,33. Nah, permasalahannya bukan ini. Sekarang gimana kalau kita masukin F-nya 6? Nah, F-nya 6 sama dengan 72. Nah, berarti ini tuh min 3,33. Oh, ini tuh nilai minimum, dan 72 ini nilai maksimum. Karena ini negatif, ini positif, atau ini lebih kecil dari ini ya. Min 13,33 kan lebih kecil dari 72. Berarti ini ada pada posisi misalkan kalau digambar. Nah, ini saya gambar. Nah, min 13,33 itu di sini teman-teman ya. Min 13,33 itu di sini. Yang di sini itu adalah 72. Nah, berarti ini tuh min 2. Berarti yang mana jawabannya? Jawabannya adalah turun kemudian naik, gitu ya. Karena min 2-nya di sini nih. Turun kemudian naik. Jawabannya yang ini nih. Ya. Turun dulu kemudian naik. Oke? Paham ya? Jadi yang penting ingat stepnya teman-teman. Yang penting ingat stepnya. Stepnya adalah TFM. Turunkan, faktorkan, masukkan. Oke. Kita lanjut ke contoh soal, bukan contoh ya, bahas soal berikutnya. Titik stasioner dari kurupa Y sama dengan X pangkat 3 min 6X kuadrat plus 9X plus 1. Nah, tadi titik stasioner itu adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Oke. Yang pertama adalah, ingat tadi TFM. Turunkan, faktorkan, masukkan. Nah, yang pertama kita turunkan dulu. Hasil turunannya adalah 3X kuadrat min 12X plus 9. Ya. Ini turunannya. Sekarang kita faktorkan. Nah, kita bagi 3 dulu teman-teman ya, biar lebih sederhana. Jadi yang 3X kuadrat min 12X plus 9, karena semuanya habis dibagi 3 ini. Ya, sekarang kita bagi 3. Semuanya bisa dibagi 3. X kuadrat min 4X plus 9. Maka hasil faktornya adalah X min 1, X min 3. Akar-akarnya adalah X-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan 3. Oke. Karena X-nya sama dengan 1 dan X sama dengan 3, lalu kita selanjutnya adalah masukkan. Masukkan nilai 1 dan nilai 3. Masukkan kemana? Masukkan ke
persamaan awal ya teman-teman ya. Jadi yang F1 ini masuk ini ke sini nih, bukan ke turunan ya teman-teman ya, tapi ke persamaan awal. Masukin, hasilnya sama dengan berapa? Hasilnya sama dengan 5. Ketika dimasukkan 1 hasilnya sama dengan 5. Ketika dimasukin 3 hasilnya sama dengan 1. Nah ini berarti jawabannya adalah pasangan antara 1, 5 dan 3, 1. Mana jawabannya? Jawabannya adalah E. Ini 1, 5 dan 3, 1. Oke. Ingat-ingat lagi stepnya adalah T, F, M. Turunkan, faktorkan, masukkan. Oke. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya, yaitu fungsi Y sama dengan X min 2 kuadrat. Mempunyai titik. Nah, untuk soal ini teman-teman, karena ini soal kuadrat, jadi apakah dia mempunyai nilai maksimum atau minimumnya itu dilihat dari posisinya teman-teman. Kalau ini, kalau diuraikan, ini karena X-nya ketika diuraikan pun X-nya pasti positif, karena dia X-nya positif di A-nya. Kalau ada AX kuadrat plus BX plus C, di mana A-nya sama dengan positif. Nah, di sini yang ada adalah nilai minimum. Gitu teman-teman ya. Yang ada adalah nilai minimum. Nah, ini ketika diuraikan pun pasti A-nya positif, maka yang ada nilai minimum. Yang ini berarti sudah tidak, yang ini tidak, dan yang ini tidak, karena nilainya minimum. Nah, sekarang dilihat dari ini, kalau ini berarti X min 2 kuadrat kayak gini, misalkan ada X min A kuadrat misalkan, maka ini akar-akarnya sama dengan A saja teman-teman ya. Jadi ini akarnya akar kembar, akarnya sama gitu. Ini tuh memiliki akar sama gitu, akarnya sama, akarnya sama. Nah, akibatnya kalau akarnya sama tuh apa? Kalau akarnya sama, misalkan X1 dan 2 nya itu sama dengan A, kalau akarnya sama maka ini bukan titik potong, bukan titik potong, tapi ini adalah nilai minimumnya. Berarti A nya itu adalah nilai minimumnya. Nah, kasusnya di sini kan sama dengan ini, berarti X min 2 berarti ini adalah nilai minimumnya. Jawabannya adalah minimumnya pada X sama dengan 2. Ya, karena akarnya sama, dia tidak akan memotong sumbu X. Tapi sumbu X-nya itu justru adalah minimumnya. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nilai maksimum fungsi X pangkat 3 min 3X kuadrat min 2X pada interval min 3 dan 3. Nah, ini ingat. Stepnya adalah turunkan, faktorkan, masukkan. Berarti T, F, M. T, F, M. Ya. Kita langsung. Kita turunkan Fx sama X pangkat 3 min 3X kuadrat min 24X plus 1. Oke. Hasilnya sama dengan 3X kuadrat min 6X min 24. Oke, turunannya udah selesai. Sekarang kita faktorkan. Kalau untuk memfaktorkannya, karena ini sama-sama bisa dibagi 3, kita bagi 3 aja biar gampang ya. Berarti X kuadrat min 2X min 8. Hasilnya sama dengan faktorannya X min 4, X plus 2. Berarti akarnya adalah 4 dan min 2. Nah, kita lihat di interval. Intervalnya adalah min 3 sampai 3. Oh, berarti min 4-nya ini nggak ke bawah. Sorry, 4-nya ini nggak ke bawah. Karena intervalnya aja tidak memuat X sama dengan 4 ya. Hanya kalau min 2-nya ini, ini ke bawah. Karena ini min 3. Ya, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya. Berarti min 2 termasuk pada interval min 3, 3. Nah, karena yang masukannya ini, berarti yang kita masukkan itu adalah ini teman-teman ya. Min 2 saja ya, sudah kita masukkan min 2. Hasilnya sama dengan, masukannya sama dengan 2. Berarti F min 2 sama dengan 29. Ingat teman-teman, masukannya ke persamaan awal ya, bukan keturunannya. Masukkan ini ke persamaan awalnya yang ini nih, ya. Atau yang ini nih. Pokoknya sebelum diturunkan aja. Jangan ke sini. Ini turunan, ya. Oke. Ketika dimasukkan hasilnya sama dengan 29. Maka jawabannya adalah 29.
nih. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kita lanjut lagi teman-teman. Oh ya sebentar. Ini kenapa bisa maksimumnya min 2 teman-teman ya. Kita coba dulu ya masukin misalkan 4. Nah ketika dimasukkan 4, kalau hasilnya negatif berarti benar ini adalah maksimumnya. Misalkan masukin 4 ke sini nih teman-teman, berarti kan ini 4 pangkat 3 min 3 kali 4 kuadrat min 24 kali 4 tambah 1. Nah, ini aja udah 64 min 3 kali 16 min 96 tambah 1. Hasilnya ini 64 min ini 48, ini 96 tambah 1. Intinya hasilnya negatif teman-teman ya. Karena ini min 48 min 96 ini negatif. Berarti ini tuh untuk nilai minimum ya. Ini nilai minimum. Nah betul, berarti yang maksimum adalah min 2. Oke, jawabannya adalah 29. Tapi ingat teman-teman, caranya adalah TFM. Turunkan, faktorkan, masukkan. Oke. Kita lanjut lagi ke pembahasan soal berikutnya. Nomor 19. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat min 2x tambah 1 yang sejajar dengan garis 2x min y tambah 7 sama dengan 0 adalah, oke. Stepnya adalah ini teman-teman. Kalau untuk soal ini stepnya adalah TCM. Apa itu CM? Turunkan fungsi, cari nilai M, X1 dan Y1 dan masukkan nilai M, X1, Y1. Oke. Sekarang kita jawab. Yang pertama adalah stepnya turunkan fungsi. Kita turunkan fungsinya, berarti Y sama dengan 2x min 2. Ini hasil turunannya. Oke, turunannya udah selesai. Sekarang kita cari nilai M. Nah, untuk mencari nilai M teman-teman, ini ada persamaan garis 2x min y sama dengan 7. Nah, karena sejajar dengan garis ini, berarti M-nya sama. Berarti M ini tuh sebetulnya ini M1 itu sama dengan M2. Nah, M2 itu adalah persamaan garis singgung kurva ini, ya. M1-nya adalah berapa? Nah, M1-nya kita lihat di sini. 2x min y tambah 7 sama dengan 0. Berarti M-nya berapa? M-nya adalah 2. Kenapa 2? Gini, teman-teman. Untuk cari ini M itu simpelnya gini aja deh. Ini 2x, y-nya pindahin aja. Ini 7 sama dengan y. Kalau udah y-nya positif dan koefisiennya 1 aja, udah selesai. Maka ini adalah M-nya. M itu adalah koefisien di depan X ketika y-nya positif dan koefisiennya 1. Jadi tinggal pindahin aja y-nya. Maka M-nya adalah ini. Nah, karena tadi sejajar itu, ya, sebuah garis sejajar jika M-nya sama. Jika gradiennya sama, berarti M1 dengan M2 sama. Ketika M1 sama dengan 2, maka M2-nya pun sama dengan 2. Oke, kita mencari nilai M sudah. Kita cari nilai X1 dan Y1. Sekarang kita cari nilai X1. Gimana caranya cari nilai X1? Nah, cari nilai X1 dari turunan ini aja teman-teman ya. Dari ini nih, ya. Ini kan sama dengan gradien. Bisa aja sama dengan gradien. Ketika tadi tuh ada rumusnya adalah M itu sama dengan turunan pertama dari X1. Nah, ini M. Kita gunakan yang turunan ini, teman-teman ya. Berarti, karena M-nya sudah dapat 2, berarti 2 sama dengan 2X min 2. Ini, teman-teman ya. 2X min 2. Maka, sama dengan ini
2x sama dengan 4. Apa 4? Pindahin aja 2 sini ya. Berarti ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan 2. Oke. Kita dapat x1 ini teman-teman ya. Kita dapat x1-nya sama dengan 2. M sudah dapat, x1 sudah dapat, kita cari y1. Nah, untuk mencari y1 teman-teman, kita udah dapat nih x1-nya 2. Nah, ini kita input teman-teman, kita masukkan ke persamaan awal. Ke ini nih, ke bentuk ini nih. Kita masukkan ke sini, ke fungsi yang awal. Nah, x1 2 ini kita masukin, berarti y sama dengan, kita nyari y1 ini teman-teman ya. Y1 sama dengan 2 kuadrat min 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 1. Ingat teman-teman, masukin untuk ini ke persamaan awal yang ini nih ya. Jangan dimasukkan ke turunannya ini, jangan dimasukkan ke sini, jangan. Tapi masukkan ke persamaan awal yang ini. Oke. M-nya kita udah punya, X1 udah punya, Y1 sudah punya. Berarti kita sudah selesai cari nilai M, X1 dan Y1. Sekarang kita masukkan M1, X1 dan Y1-nya ke ini ya teman-teman. Kita masukkan Y min 1 karena Y1 tadi sama dengan 1, sama dengan M nya 2 ini teman-teman. X min X1, X1 ini sama dengan 2, sama ya. Sekarang kita kalikan 2 kali X2, X 2 kali min 2 sama dengan min 4. Hasilnya sama dengan Y sama dengan 2X min 4 tambah 1. Pindah row ke sini ya. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, ini hasilnya di sini teman-teman ya. Y sama dengan 2X min 3. Mana jawabannya? Y sama dengan 2X min 3. Jawabannya adalah ini ya. Yang penting teman-teman stepnya paham ya. Nah, stepnya ini sini turunkan, cari nilai dan masukkan. Kita singkat aja dengan TCM. Jadi untuk mencari persamaan garis singgung, stepnya adalah TCM. Hafalin TCM. Oke, soal nomor 20. Jika f aksen x sama dengan fx, maka pernyataan berikut adalah yang benar yang mana? Ya. Kalau f aksen x sama dengan fx, maka ini maksudnya kita masuk ke masalah, ke soal tentang integral. Jadi yang ini yang benar yang mana? Yang benar yang ini jawabannya ya. Kalau f aksen x-nya sama dengan fx, f kecil, maka f besarnya, artinya kalau f besar itu, kalau di sini tanda aksennya hilang, berarti ini diintegralkan teman-teman ya. Maka ini adalah integral dari fx. Berarti jawabannya ini. Ini hanya konsep. Oke, lanjut ke soal nomor 21. Nah, ada integral 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx. Nah, ini mah gampang lah ya. 3x kuadrat plus 2x plus 1 dx integralin. Nah, ingat teman-teman, ini 3/2 ini harus sama, ini harus sama. Saya ingetin lagi ya. 3/2 tambah 1, 2 tambah 1. Ingat pangkatnya 2 tambah 1 ya. Ini tambah 1. Oh, ini ada pangkat 1 teman-teman ya, ingat ya. Dan integral dari integral dari sebuah angka adalah tinggal tambahin aja, karena ini 1 ya udah x saja. Kalau 2 ya berarti 2x plus C. Nah, ingat ini ada plus C teman-teman ya. Hasilnya sama dengan 3/3. Nah, 3/3 habis, 2/2 juga habis. Hasilnya sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus x plus C. Oke, mudah ya. Asal ingat aja konsepnya. Konsep integral. Ini harus sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 22. Integral dari 4x kurung x kuadrat plus setengah. Nah, untuk soal ini stepnya adalah teman-teman harus kalikan dulu baru integralkan. Oke, sekarang kita kalikan dulu. Yang pertama kalikannya ini 4x kali x kuadrat sama dengan 4x pangkat 3. 4x kali setengah sama dengan nih 2x. Dikalikan sudah. Sekarang selanjutnya adalah kita integralkan.
Berarti hasil integralnya adalah, ingat, ini 3 tambah 1, 31, ini 1 tambah 1, ini 1 tambah 1. Konsepnya sama, dan plus C. Berarti 4/4 habis. Ya. Yang ini 2/2 juga habis, plus C. Gitu teman-teman ya. Berarti X pangkat 4 plus X kuadrat plus C. Udah, selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada integral dari 1 per Y kuadrat dy. Ya. Ini jawab. Nah, stepnya adalah yang pertama teman-teman ubah dulu bentuknya, karena integral itu tidak ada yang bentuk pecahan gini teman-teman ya. Integralnya integral itu harus bentuknya bukan pecahan. Nah, ini berarti kita ubah dulu. Nah, ubahnya menjadi, kita bisa ubah menjadi ya pangkat min 2 seperti ini teman-teman ya. Setelah ubah seperti ini baru kita integralkan. Diubah, udah. Sekarang kita integralkan. Berarti 1 per min 2. Ingat, walaupun ini min 2 plus 1, min 2 plus 1, min 2 tambah 1 sama dengan min 1, min 2 tambah 1 sama dengan min 1, hasilnya sama dengan min Y pangkat min 1. Atau kita ubah kembali bentuknya, karena hasilnya tidak boleh pangkat negatif teman-teman ya. Nanti kita balikin lagi ke posisinya, berarti min 1/Y gini ya teman-teman. Gampang kalau mengubah pangkat negatif ya tinggal turunin aja gitu ya. Jawabannya adalah D, min 1/Y. Oke, ini mudah ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 24. Jika f aksen X sama dengan 3X kuadrat per 4X, F2 sama dengan 3, maka Fx nya berapa? Ini. Oke, stepnya adalah ini teman-teman. Integralkan lalu masukkan. Oke, sekarang kita integralin dulu. Integralin yang fungsi yang ini. Hasilnya sama dengan, nah, ini sama biasa. Sama dengan ini juga. Hasil integralnya sama dengan X pangkat 3, karena 3/3 habis. Ini 4 dibagi 2 sama dengan 2. Gitu ya. 1 tambah 1 kuadrat, berarti 2 tambah 1 sama 3, plus C. Integralin, sudah. Integralkan, sudah. Sekarang kita tinggal masukin. Masukin apa? Masukin angka ini dengan ini. Ini sebagai sama dengannya. Oke, kita masukkan. Ketika F2 berarti nilai X nya diganti dengan 2. Ini ganti dengan 2, ini ganti dengan 2. Maka ini 2 kuadrat, 2 pangkat 3, 2 kali 2 kuadrat plus C sama dengan 3. Nah, C-nya ini biarkan saja C, karena dia tidak bisa diganti dengan ini ya, teman-teman ya. C, biarkan saja C. Hasilnya, kenapa C dibiarkan sama dengan C? Karena justru kita emang mencari nilai C gitu, teman-teman ya. 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8, berarti 8 tambah 8, 16. C sama dengan 3, berarti C-nya sama dengan 3 diambil 16, sama dengan min 13. C-nya sama dengan 13. Maka persamaannya adalah Fx sama dengan X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 13. Bentuk fungsinya ini ya. X pangkat 3 plus 2X kuadrat min 13. Jawabannya adalah B. X pangkat 3 plus 2X min 13. Oke. Ingat, stepnya adalah integralkan, masukkan. Lanjut ke soal terakhir untuk soal pilihan ganda. Soal nomor 25. Diketahui f aksen X berarti turunannya adalah AX plus B. F1 berapa? Nah, ini bedain. Kalau ada X berarti ini bentuk turunan. Kalau udah F tanpa ada aksennya, ini berarti ini ada proses pengintegralan, teman-teman ya. Ada proses diintegralkan. Berarti stepnya adalah gimana? Stepnya adalah integralkan yang pertama. Ingat ya. Jadi walaupun tanpa ada lambang integral yang seperti ini, teman-teman ya. Ini adalah harus diintegralkan. Kenapa kita tahu diintegralkan? Karena tadinya adalah F aksen. Ini jadi F saja gitu. Nah, itu berarti artinya harus diintegralkan. Stepnya adalah IME. Integralkan, masukkan, eliminasi. Ya. Untuk soal yang seperti ini. Yang pertama kita integralin dulu. Ini
integral dari B, ya tinggal tambahin aja X, maka hasilnya A per 2 X pangkat 2 plus BX. Oke, integralkan, sudah selesai. Jangan tambah C teman-teman ya, karena di sini kita tidak mencari C, justru ini seperti ini teman-teman, kita mencari nilai A dan B, dan kita bukan mencari Fx ya. Jangan tambah C, biarkan saja dulu begini ya. Oke, berarti F1 F0 berapa? Nah, ini F1 F0 kita masukkan. Step berikutnya adalah kita masukkan. Nah, ketika dimasukkan, F1 sama dengan A per 2 1 kuadrat kali B sama 1 min A per 2 0 kuadrat tambah, berarti ini berapapun dikalikan 0 sama dengan 0, berarti A per 2 tambah B sama dengan 4. Nih kita dapat. Selanjutnya F2 F1 A per 2 2 kuadrat tambah B kali 2 min A per 2 kali 1 kuadrat tambah B1 sama dengan 6 ya. Berarti kita udah punya 2 nih teman-teman. Sebentar. Oke. 4A per 2 tambah 2B. Ini masih lanjutin yang ini teman-teman ya. Min A per 2 min B sama dengan 6. Kan ini 2 kuadrat sama dengan 4 kali A ya, 4A per 2. Yang ini tetap aja ini ya, A per 2, karena 1 kuadrat 1 kali A ya, tetap aja A ya. Oke, kita lanjut, berarti 4A per 2 dikurangi A per 2 sama dengan 3A per 2. 2B diambil, B sama dengan B sama dengan 6. Nah ini yang kedua lah misalkan. Ini yang pertama, yang kedua. Yang pertama ini nih. Ini yang pertama. Oke. Berarti dimasukkan sudah. Sekarang kita proses eliminasi. Nah, eliminasi yang mana? Eliminasi yang ini. A plus B yang ini nih, ya. Dan eliminasi yang ini. Yang satu, yang kedua. Hasilnya sama dengan, kita dapat nilai A sama dengan 2. Nah, kalau nilai A sama dengan 2, berarti B-nya sama dengan 3. Ini setelah dieliminasi, A nya 2, B nya 3. Maka A kali B sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. A kali B sama dengan 6. B sama dengan 6. Oke. Nah, untuk soal PG sudah selesai teman-teman ya. Untuk soal berikutnya yaitu tentang bukan tentang ya. Soal berikutnya soal esai. Oke. Nah, kita langsung saja ke soal esai. Soal nomor 26. Lim X mendekati 0, X kuadrat min 2X, X kuadrat plus X. Jawabannya adalah, nah ingat stepnya ya teman-teman ya. Untuk limit itu stepnya adalah P, T, M. Pastikan penjemputnya sama dengan 0. Kalau bentuk seperti ini teman-teman ya. Bentuknya bentuk pecahan, pastikan penjemputnya sama dengan 0, turunkan dan masukkan. Sekarang kita pastiin dulu, apakah penjemputnya sama dengan 0. Kita masukin dulu 0, berarti ini 0 kuadrat tambah 0 ya, sama dengan 0. Oh, berarti ini sudah terpenuhi. Ternyata 0. Berarti untuk step berikutnya adalah, ya ini harus diturunkan, kalau nggak difaktorkan. Sekarang kita turunin. Hasil turunannya adalah 2X min 2, 2X plus 1. Turunkan, sudah. Sekarang kita tinggal masukkan nilai X. Nilai X sama dengan 0, berarti 2 kali 0 min 2, 2 kali 0 tambah 1. Hasil sama dengan min 2, karena ini sama dengan 2 kali 0 min 2 per 1 sama dengan min 2. Ini teman-teman ya. Mudah kan ya? Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 27. Nah, untuk soal nomor 27 ini, stepnya adalah ini teman-teman. Sama kayak tadi sebenarnya, adalah P, T, M. Pastikan penjemput sama dengan 0, turunkan atau bisa dengan dikali dengan sekawan dan masukkan nilai X. Oke. Sekarang kita pastiin dulu bawahnya 0 bukan nih, bawahnya. Masukkan ini J2, berarti ini adalah akar 2 tambah 7. Oh, berarti sama dengan akar 9. Oh, berarti sama dengan 3. Nah, 3 diambil 3, 0. Oh, berarti ini ketika dimasukin langsung sama dengan 0. Oh. Karena sama dengan 0, berarti kita lanjutkan ke step yang kedua. Karena betul ya, sama dengan 0. Step yang kedua adalah turunkan. Nah, sekarang saya di sini menggunakan turunan saja. Ya. 2X min 4, ini tetap 2X min 4, ini 3. Nah, yang ini saya ubah menjadi X plus 7 pangkat setengah. Ya, karena saya akan menggunakan turunan.
Kenapa menggunakan turunan? Karena menggunakan kali sekawan itu terlalu panjang teman-teman ya. Makanya saya lebih suka dengan menggunakan turunan. Hasil turunan dari 2x min 4, turunan dari 4 habis, turunan dari 2x ya 2. Ini. Lalu turunan dari 3 habis, turunan dari 3 habis, turunan dari tinggal ini. Berarti ya, turunan adalah min setengah turun, berarti min setengah x plus 1. Nah, ini kan kalau turunan dikurang 1 ya. Ya, setengah dikurang 1 ya min setengah. Dikali 1. Dari mana 1? Turunan dalamnya ini teman-teman ya. Turunan dari x plus 7 ya 1. Sama dengan, nah ini kan negatif nih teman-teman. Nah kalau negatif kita ubah aja. Biar positif gimana? Pindahin nih biar positif ini, pindahin sini ke atas. Nah jadi bentuknya begini ya. 2 kali x plus 7 pangkat setengah. Nah enak kan? Pindahin. Tinggal min setengah kali 1 bawahnya. Min setengah kali 1 ya min setengah. Nah sekarang ini pun min setengah ya. Posisinya kita balikin aja gitu ya. Ini kan harusnya jadi min 2 per 1. Ingat kalau dibagi pecahan ya sama aja dikali tapi dibalikin gitu ya. Berarti bentuknya 2 kali akar x plus 7 kali min 2 per 1 ya. Hasilnya sama dengan, nah sekarang ini diturunkan sudah selesai sebenarnya. Diturunkannya sudah selesai. Sekarang kita tinggal masukkan teman-teman ya. Tinggal masukkan. Masukkan x-nya diganti dengan 2. Nih ya. X yang di sini nih. Terganti dengan 2. Berarti 2 kali 2 tambah 7 kali min 2. Nah, tadi 2 tambah 7 sama dengan 9. Akar dari 9 sama dengan 3. Berarti 2 kali 3. 2 kali 3 dikali min 2. Hasilnya sama dengan min 12. Untuk jawaban ini adalah min 12. Berarti hasil dari lim x mendekati dan 2x min 4 per 3 min akar x plus 7 sama dengan 12. Oke. Gampang ya. Kita ke soal berikutnya nomor 28. Jika fx sama dengan 2x kuadrat min 2 pangkat 3 maka tentukanlah f1 f aksen 1. Turunan pertama dimasukin 1. Stepnya adalah turunin aja ini karena minta turunan ya. Cirinya turunan adalah ini nih. Gitu ya. Yang kedua masukkan nilainya. Sekarang kita turunin dulu. Turunannya adalah ini teman-teman ya. Saya animasikan saja. Hasilnya sama dengan ini teman-teman ya. 2 kali 2x ini sama dengan 4. Maka hasil dari turunannya adalah 3 kali 4x itu sama dengan 12x. Ini 2x kuadrat min 2. 3 dikurangi 1 ya 2. Berarti ini hasil turunannya. Nah turunannya ini udah selesai. Ini turunannya. Sekarang kita masukkan nilainya 1. Ini nilai 1. Berarti f1 sama dengan 12 kali 1. 2 kali 1 kuadrat min 2 kuadrat. Hasilnya sama dengan 12 kali 1. 2 diambil 2 0. Nah berapapun dikalikan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Karena ini udah 0 berapapun dikalikan 0 ya udah hasilnya sama dengan 0. Itu soal nomor 28. Ingat stepnya adalah turunkan, masukkan gitu ya. TM. Kita lanjut ke soal nomor 29. Ada y sama dengan ax pangkat 3 plus bx kuadrat plus 2 dan y. Nah ini harusnya 1 aja mungkin ya turunan 1. Ini harusnya adalah mungkin y aksen saja ya. Kalau 2 ini berarti nanti anggapannya turunan kedua. Padahal ini turunan pertama ya. 12x kuadrat plus x. Kenapa saya tahu turunan pertama? Karena pangkatnya masih 2. Tadinya pangkatnya 3, ini pangkatnya 2. Kalau turunan kedua ini pangkatnya tinggal 1 ya teman-teman. Maka tentukan nilai A tambah B. Oke. Stepnya adalah turunkan terus samakan. Y sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat plus 2. Kita turunin. Berarti 3X kuadrat min 1. Pangkat 3 min 1. 2BX 2 min 1. Turunan dari 2 habis. Ya. Ini turunannya. Nah, 3AX kuadrat plus 2BX. Nah, selanjutnya kita menyamakan. Nah, menyamakannya itu dengan ini. Gitu ya. Berarti kan 3X kuadrat plus 2BX sama dengan 12X kuadrat plus X. Sama kan? Sama ininya. X kuadrat, ini X, ini X. Nah sekarang kita hitung yang bersesuaian aja. Ini sekarang 3A
3A sama dengan 12. Oke. Berarti 3A sama dengan 12, A sama dengan 4. Oke, kita dapat 4. Lalu sekarang 2B. 2B sesuai dengan ini. Ini ada 1 teman-teman ya. Bukan berarti 0, 1. Berarti sama dengan 2B sama dengan 1. Berarti B sama dengan setengah. Pertanyaannya adalah A tambah B berapa? Ya udah, A tambah B berarti 4 tambah setengah sama dengan 4 setengah. Ini jawabannya teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 30. Diketahui sama dengan 3x min 4 kuadrat. Supaya dy per dx, nah dy per dx lagi-lagi ini lambang turun teman-teman ya. Sama dengan 12, maka nah ini stepnya adalah turunkan dan menyamakan. Sama seperti yang tadi teman-teman ya. Berarti f aksen x-nya sama dengan 3x min 4. Ya, turunannya seperti ini teman-teman. Saya animasikan. Kurang 1 dikali turunan dalamnya. Turunan dari 3x min 4 sama dengan ya x min 4 nya hilang aja, hasilnya sama dengan 6. Nah 6 ada di mana? Ini 2 kali 3, 6. 6 3x min 4, nah pangkat 1 karena 2 min 1 ya udah. Sekarang turunannya udah selesai. Sekarang kita masukkan 6 3x min 4 katanya sama dengan 12. Nah ini kan 12 ya, sama dengan 12. Berapakah x-nya? Nah kalau ini 6 3x min berarti ini harusnya 2 ya. Atau kita buat seperti ini. 3x min 4 sama dengan 2. Kenapa? Karena 6 kali 2 sama dengan 12 gitu. Berarti 3x min 4 harusnya 2 ya. Sama dengan 3x sama dengan 2 tambah 4. Hasilnya sama dengan 3x sama dengan 6 bagi 3 sama dengan 2. Berarti x-nya sama dengan 2. Gitu ya teman-teman. Gampang ya. Ingat stepnya adalah turunkan lalu samakan. Soal berikutnya, tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x pada titik yang beraspir 1. Nah, stepnya adalah seperti ini. Ini yang tadi TCM. Turunkan fungsi, cari nilai m x1 y1, masukkan nilai m x1 y1 ke ini. Ingat, TCM untuk persamaan garis singgung kurva. Persamaan garis singgung kurva. Yang pertama adalah kita turunkan. Oh ya udah, kita turunin aja. Turunkan fungsi y, berarti turunannya adalah 3x kuadrat plus 4x plus 1. Nih, udah. Turunkan, sudah selesai. Lalu yang kedua adalah cari nilai m x1 dan y1. Kita cari nilai m dan y1. Kenapa saya mencari nilai m dan y1 saja, x1 nya enggak? Nah, x1 nya sudah ada teman-teman. Kalau ada tulisan di sini titik berabsis ini 1, maka ini adalah x1 teman-teman. Ini ya, ini adalah x1. Dah, berarti kita hanya tinggal mencari m dan y1 saja. Nah, sekarang kita cari m. M itu tadi konsepnya adalah m sama dengan turunan dari ketika dimasukin x1. Ini adalah m. Oke, kan turunannya ini 3x kuadrat plus 4x plus 1 ya. Kita masukin x1. X1 nya berapa? X1 nya 1. Ya udah, kita masukin 3 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 1 tambah 1 sama dengan 8. Oke, kita dapat nilai m sama dengan 8. Nah, untuk mencari y1 sekarang, kita cari y1. Nah, y1 itu ya satu ini nih kita masukin ke sini ya. Kita masukin ke persamaan ini. Ingat, jangan ke ininya, jangan, tapi ke ini, benar ya. Ke persamaan, ke fungsi kurvanya sebelum diturunkan. Sama dengan 4, berarti y1 sama dengan 4. Oke. Step kedua selesai. Ini ya. Kita lanjut. Untuk step ketiga, masukkan ke y. Nah, kita masukin teman-teman ya. Y1 nya 4, x1 nya 1 dan m nya 8, berarti y min 4 sama dengan 8, x min 1 sama dengan y min 4 sama dengan 8 kali x, 8x 8 kali min 1 ya min 8, berarti y sama dengan 8x min 8 min 4 ini ya, karena ini pindah ruas teman-teman ya, pindah ruas jadi tambah 4, min 8 tambah 4 ya min 4, y sama dengan 8x min 4. Oke teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 32.
Ati mempunyai 80 meter kawat duri yang akan digunakan untuk memagari kandang berbentuk persegi panjang. Dan satu sisinya dibatasi oleh gudang. Sisi panjang gudang tidak memerlukan kawat duri. Tentukan luas maksimum kandang yang dapat dipagari oleh duri. Ya. Kurang lebih gambarnya gini. Di sini ada gudang misalkan. Di sini ada kandang yang akan dibuat. Nah, kandang itu berbentuk persegi panjang. Si Ati punya 80 meter doang kawatnya gitu ya. Nah, berarti biar ini berapakah ini? Sekarang kita umpamakan dulu, ini adalah lebar. Lebarnya kita kasih L saja. Karena ini L, ini juga L, maka ini panjangnya sama dengan panjang, berarti bisa didefinisikan sebagai 80 min 2L. 80 min 2L. Karena lebarnya L, ini 80 min 2L. Sekarang kita hitung, berarti yang namanya luas itu sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Hitung, luas sama dengan panjang kali lebar. 80 min 2L kali L. Hasilnya sama dengan 80L min 2L kuadrat. Ya. Nih. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum, di sini stepnya adalah kita turunkan, teman-teman. Berarti 80 min 4L. Turunannya ya, sama dengan 0. Ingat. Nilai maks didapat jika turunan pertamanya sama dengan 0. Boleh maks, boleh min sih sebenarnya. Berarti 80 sama dengan 4L, L sama dengan 20. Nah, sekarang luasnya berarti karena tadi P-nya sama dengan 80 min 2L, berarti 80 min 2 kali 20. Sama aja dengan 80 min 40 sama dengan 40. Nah, panjang kali lebarnya berarti P-nya sama dengan 40, lebarnya sama dengan 20, panjang kali lebar sama dengan 800. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 33. Tentukan hasil dari integral 4x min 3 6x min 2 dx. Nah, jawab. Stepnya gimana teman-teman? Nah, stepnya ini adalah pertama kita kalikan dulu. Oke, kita kaliin dulu. Hasil perkaliannya sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. 4 kali min 2 sama dengan min 8. Min 3 kali 6 sama dengan min 18. Min 3 kali min 2 sama dengan 6. Oke. Hasilnya sama dengan 24x kuadrat min 26x tambah 6 dx. Oke. Dikalikan sudah, sekarang kita integralkan. Hasil integralnya adalah nih. Ingat konsep integral. 6 berarti ada x-nya 6x plus c. Hasilnya sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8. 8x pangkat 3 min 26 bagi 2 sama dengan 13 min 13x kuadrat plus 6x plus c. Oke. Gampang ya. Kalikan dulu baru integralkan. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 34. Diketahui f. Nah, ini turunan berarti ya. Asal ada lambang ini berarti turunan gitu ya. Masih turunan. 3x kuadrat plus 2x plus 2, nilai f 1 sama dengan 2, tinggal tentukan fungsi fx. Nah, ini stepnya adalah nih, integralkan saja. Kita langsung integralkan baru masukkan. Integralnya sama dengan seperti ini teman-teman. Berarti x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x. Integralnya sudah selesai. Selanjutnya adalah kita masukkan. Masukkan apa? Masukkan ini sama dengan 2. Berarti 1 pangkat 3 1 kuadrat tambah 2 kali 1 plus c sama dengan 2. 4 tambah c sama dengan 2. Berarti c sama dengan 2 dikurangi 4, c sama dengan min 2. Oke, kita dapat nilai c min 2. Berarti fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat plus 2x min 2. Teman-teman ya. Kita di sini mencari nilai c saja. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Nah, ini adalah soal yang terakhir teman-teman. Gradien garis singgung kurva y sama dengan fx dari titik x, y dinyatakan dengan dy per dx sama dengan 6x plus 2. Jika kurva tersebut melalui titik 1,6, maka tentukan persamaan kurvanya. Nah, stepnya adalah integralkan, masukkan.
Integralkan yang mana? Integralkan yang ini teman-teman, 6x plus 2. Integralkan persamaan gradien garis singgung sama dengan, nah ini kan pangkat 1 teman-teman ya. Udah 2 dan 2x saja, berarti 3x kuadrat plus 2x plus c. Nah, proses integralnya sudah selesai. Sekarang kita masukkan ya, masukkan titik 1,6 ke sini, kita masukin titiknya, hasil sama dengan, nah ini tuh x, ini tuh y teman-teman ya, berarti 6 sama dengan 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 tambah c, berarti nilai c nya berapa? 3 kali 1 3 tambah 2 kali 1 ya 2, 3 tambah 2 5, berarti c sama dengan 1. Maka bentuk fx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1. Ini hasilnya teman-teman. Oke, setelah dimasukkan, selesai sudah pembahasan kita hari ini dari 1 sampai 35. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.